Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara ngobrol-ngobrol soal politik dan negara. Kali ini pertama kali saya mendapat tamu kehormatan kawan lama yaitu Pak Kevin Evans. Selamat sore Pak Kevin. Selamat sore Pak Andi. Ya, Pak Kevin Evans ini adalah orang Australia. Sudah berapa lama di Indonesia Pak Kevin? 30 tahun. Dan Pak Kevin ini juga dulu pernah membantu kami di tim 7 dalam waktu membuat rancangan undang-undang pemilu, partai politik dan undang-undang susduk. Dan terutama karena Pak Kevin jago komputer, Excel dan data-data. Tapi juga Pak Kevin pernah di UNDP, sekarang di Kemitraan. For partnership reform, for governance reform, ya. Betul. Dan orang Australia asli. Karena itu kita ingin kali ini membahas tentang kewajiban memilih atau hak memilih. Hak atau kewajiban memilih pengalaman Indonesia dan Australia. Karena kalau kita di Indonesia setiap kali kita bilang itu hak pilih, ya. Karena itu hak kita untuk datang memilih atau kita tidak mau memilih. Makanya dulu ada istilah di Indonesia namanya golput, golongan putih. Ketika seseorang tidak mau memilih karena berdasarkan pendapat politik tertentu. Ya kalau istilahnya kalau dalam politik namanya protest vote. Protest for not vote and then not voting. Jadi dia tidak memilih karena dia protes terhadap pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Tokohnya misalnya Arief Budiman. Tapi sejarah di Indonesia kita adalah hak pilih. Jadi terserah kita. Kita mau pergi memilih atau tidak memilih. Itu pun tingkat pemilih di Indonesia lumayan tinggi. Ukuran dunia sampai 80%. Nah, di Australia itu unik. Satu dari sedikit negara demokrasi di dunia yang menggunakan kewajiban memilih warga negara. Jadi kalau di Australia Pak Kevin harus pergi memilih kalau pas waktu pemilu. Sebetulnya prinsipnya begini, harus nongol. Harus nongol. Jadi kalau mau ambil surat suara, robek dan buang di lantai, terserah. Pokoknya sudah dicatat, pernah hadir, selesai. Hadir di TPS lah. Ya. Harus hadir di TPS. Ya. Kalau tidak hadir apa? Atau memberi alasan syah kenapa saya tidak hadir. Misalnya saya lagi sakit, saya lagi di luar negeri. Ini lagi hari ibadah saya, misalnya. Selain itu, kalau memang tidak punya alasan itu akan didenda. Didenda kalau tidak pergi memilih. Kalau tidak menyusulkan diri untuk hadir. Ya. Didenda. Ya. Berapa dendanya? Recehan, kecil, nggak terlalu berat. Jadi bukannya ada seumur hidup dan lain-lain ada begitu. Kira-kira $10, $50? Mungkin $50. $50. Ya kira-kira di Indonesia 500.000. 500.000. Jadi kalau tidak pergi memilih di Australia, itu didenda. Ya. Apa konsepnya di Australia? Kenapa di Australia itu bikin kewajiban memilih? Saya pikir budayanya begini. Kalau menjadi pembayar pajak, itu hak atau kewajiban? Boleh saya bilang, malas, saya nggak suka pemerintah, jadi saya tidak mau bayar pajak. Boleh nggak? Nggak boleh. Pajak harus bayar. Jadi di negara seperti Australia, konsep pemilihan itu dianggap lebih daripada sekedar hak. Itu dianggap sebagai kewajiban, sebagai warga negara tanggung jawab untuk menyusahkan diri sekali setiap tahun untuk memberi pendapat mengenai Dewan Direksi Negara Bagian atau Dewan Direksi Kabupaten Kota. Perdana Menteri atau pemerintahnya, DPR, DPRD, Senat, dan segala macam, Senat. Jadi itu dianggap sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara. Bukan hanya hak. Tadi sebagai kewajiban. Sama seperti pembayar pajak. Makanya di Australia kalau tidak salah 90% lebih orang pergi memilih. Ya, 95%. 95%. Ya. Nah, kalau di Indonesia kita adalah hak pemilih, hak pilih. Boleh datang, boleh tidak. Tapi di Indonesia kita lihat juga boleh dikata sampai kalau pemilihan presiden bisa sampai 80% orang datang memilih. Walaupun tidak ada kewajiban. Yap. Cuma memang di negara-negara demokrasi maju seperti di Amerika itu
karena di Amerika juga sama dengan Indonesia, itu hak pilih. Ya. Sehingga di Amerika rata-rata pemilihan presiden aja cuma 60% yang datang. Kalau untung. Kalau untung, kadang-kadang 50% lebih. Ya. Beda kalau di Australia 90%. Ya. Menurut Pak Kevin, karena Pak Kevin sudah lama juga di Indonesia, apa plus minus hak pilih dan kewajiban memilih? Saya pikir ada beberapa aspek yang mungkin agak lucu dipertimbangkan. Tapi yang pertama, karena menjadi tanggung jawab, artinya ada tanggung jawab dari negara juga. Jadi negara harus menjamin supaya orang dapat memilih. Jadi artinya daftar pemilih harus lengkap dan mutakhir. Jadi tidak menjadi kalang kabut, drama-drama tiap 5 tahun untuk memperbarui daftar pemilih. Itu harus mutakhir setiap saat. Kemudian harus diberi beberapa cara untuk memilih. Saya pernah di ujung Himalaya. Tiba-tiba pemerintah pusat menyatakan mau bikin pemilu cepat. Saya di Himalaya, di India Utara. India Utara. Jadi saya harus kirim surat email ke KPU Australia. Bilang saya kebetulan tidak akan di sana, saya akan di Himalaya. Sedang di Kirimkan luar negeri. saya suara. Ah. Suara harus dikirim. Surat suara. Surat suara harus dikirim. Kemana aja. Nah, kebetulan mungkin mereka malas-malas. Jadi saya tidak dikirimi surat suara atau mungkin nyasar. Kemudian beberapa waktu lagi saya dapat surat. Denda. Kenapa Anda tidak memilih? Ah. Malas saya dengan sangat marah sebetulnya, tapi sedikit nyinyir. Bilang mohon maaf, saya lagi di Himalaya waktu itu. Inilah email yang saya kirim kepada kalian. Yang saya mau pertanyaan, kenapa saya tidak diberi suara? Nah, itu satu. Jadi dari KPU Australia, dia harus menjamin supaya semaksimal mungkin setiap warga negara yang mau memilih dapat memilih dengan cara mana apapun. Nah, kemudian secara lebih politis, nah saya rasa ini mungkin menarik. Dan seringkali teman dari Amerika yang dia merasa dengan nada nyinyir, dia bilang bahwa pemerintah di Australia dipilih oleh orang yang di negara lain tidak mungkin nyoblos. Karena banyak orang di negara demokratis yang lain tidak nyoblos. Kalau argumentasi di Amerika yang kemudian juga berkembang di negara-negara yang menggunakan istilah hak pilih, ya ngapain orang-orang dipaksa memilih ketika dia sebenarnya tidak mau memilih atau tidak punya pilihan dan tidak berpikir tentang pilihan-pilihan itu. Lebih baik pilihan-pilihan itu diberikan kepada orang yang memang nyata-nyata sadar mau memilih. Nah, itu sebetulnya salah kaprah karena yang saya bilang dia tidak harus memilih. Ya. Nah, ini ada contoh. Pak Andi pernah ketemu ibu saya, pernah ke sini kan. Jadi pernah satu kali saya bongkar suara sedikit. Pernah ada satu pemilihan untuk wali kota di kota saya. Dia melihat calon-calon yang didaftarkan. Dia melihat itu sampah semua, maaf. Dia bilang itu sampah semua. Dia malah menulis, ini guyonan siapa? Masukin. Jadi dia tidak memilih, tidak membuat pilihan, tapi malah sengaja bisa bikin suara tidak sah. Iya. Jadi sebetulnya orang bilang wajib memilih, tidak. Orang wajib mencatat bahwa sudah datang hadir, ke TPS. Sudah hadir untuk memilih atau sudah memberi alasan yang syah kenapa tidak memilih. Jadi sebetulnya memberi suara syah tidak. Jadi kalau saya mau protes, masih boleh. Saya nggak suka partai manapun, partai saya tidak punya calon di dapil saya atau whatever, bagaimanapun kan, saya masih bisa memberi suara dengan kalau macam-macam. Sekarang pandangan Pak Kevin mengenai sistem hak pilih di Indonesia, apa plus minusnya? Jadi kalau begitu itu menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memilih kalau dia mau. Dia mau menggunakan hak, sebetulnya tanggung jawabnya lebih banyak dibebankan kepada pemilih untuk menjamin dia dicatat, dia sudah punya, dan semua birokratis begitu. Sedangkan barangkali orang pindah rumah atau macam-macam tidak memilih, tidak apa-apa. Jadi sebetulnya dari perspektif negara, memilih tidak terlalu penting. Jadi itu betul-betul haknya, ya, hak untuk memilih ada. Tapi dengan hak itu sebetulnya dipikul tanggung jawab untuk menjamin agar bisa. Nah, karena inilah kalau kemudian kalau di literatur demokrasi seperti di Amerika,
yang diistilahkan dengan civic duty. Yap. Jadi kewajiban warga negara, walaupun itu adalah hak, tapi adalah itu adalah hak, boleh datang boleh tidak, tapi merupakan tanggung jawab warga negara istilahnya untuk berperan serta di dalam kehidupan demokrasi di negaranya dengan datang ke TPS dan memilih. Yap. Walaupun kalau tidak memilih juga tidak ada sanksinya. Yap. Cuma di Indonesia orang sangat antusiastik untuk memilih. Sehingga walaupun tidak ada kewajiban, tidak ada denda, hampir setiap pemilu, termasuk pemilu pilkada, itu 80%, 70% orang memilih. Tapi di pilkada seringkali bisa turun sampai 50. Jadi ada di juga di pilkada yang pemilih, yang apa namanya, yang calon tunggal, calonnya atau tidak terlalu menarik, pilihan-pilihan. Jadi di wilayah kota seringkali tingkat partisipasi lebih rendah. Tapi dalam konteks civic duty, saya sepakat dengan konsep itu. Tetapi saya mendalami lebih bahwa itu juga ada tanggung jawab. Jadi memang civic duty adalah tanggung jawab. Tapi saya pikir di Australia itu sudah disahkan secara formal bahwa civic duty itu memang dicatat dalam hukum. Di dalam hukum. Tetapi dengan demikian, negara juga peku tanggung jawab untuk menjamin supaya orang yang harus membayar, memberi suara agar bisa. Jadi ada tanggung jawab juga dari negara untuk memungkinkan agar warga negara bisa memilih. Jadi sebetulnya ada peralihan sedikit. Jadi kalau sekarang Pak Kevin selama di Indonesia dikirimkan surat suara? Seringkali kita nyoblos di kedutaan. Jadi kedutaan sama seperti Indonesia kan. Jadi kedutaan besar menjadi TPS. Kalau tidak bisa dikirimi surat rendah oleh kedutaan kira-kira. Ya, atau kalau saya lagi kunjung saya langsung ke TPS saya kan. Ya. Baik teman-teman, itulah kita lihat bagaimana sistem yang berbeda, konsep yang berbeda tentang tanggung jawab warga negara, tanggung jawab negara dalam hal memilih. Sehingga menghasilkan dua pilihan. Di Indonesia kita menggunakan hak pilih, konsep hak pilih. Boleh pilih, boleh tidak, boleh datang, boleh tidak. Tapi itu adalah tanggung jawab warga negara untuk berkontribusi kepada kehidupan demokrasi di negaranya. Dalam hal Indonesia, di Australia sistemnya adalah kewajiban memilih, di mana warga negara wajib untuk menjalankan, paling tidak datang ke TPS, dan kemudian terserah mau pilih mana atau tidak memilih, tapi harus datang di TPS, dan sama-sama pada dasarnya adalah konsep dari sebuah negara demokratis, walaupun negara yang menggunakan gaya Australia ini kewajiban memilih di dunia ini kira-kira di negara demokratis? Demokrasi beberapa, tapi ada beberapa negara boleh disebut demokrasi abal-abal yang juga memaksakan itu kan. Tapi yang demokratis benar ada 1-2. Oke. So itu teman-teman, bagaimana dalam dunia demokrasi bisa saja terjadi perbedaan konsep. Yang penting adalah apapun pilihan kita bagi kita di Indonesia, pilihan kita adalah hak memilih. Gunakan hak Anda dengan sebaik-baiknya, pilih sesuai dengan tentu saja pilihan-pilihan yang tepat, sesuai dengan hati nurani, jangan karena uang, jangan karena tekanan-tekanan politik. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih banyak sekali Pak Andi.